Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reta Ruhyatna dari Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Di sini saya akan menjelaskan rangkuman materi 1-8 dari mata kuliah ID Kesehatan Masyarakat yang diampu oleh Dr. Haji Ahmad Alim, LC.MA. Langsung saja rangkuman materi yang pertama. Materi pertama, pengantar ID Kesehatan. Keutamaan ilmu. Islam memiliki pandangan yang lebih spesifik dalam masalah ilmu. Kata al-ilmu berulang kali disebut di dalam Al-Quran. Imam Bukhari rahimakumullah, beliau menulis satu kaidah, al-ilmu qoblal qauli wal amali. Ilmu itu harus didahulukan sebelum berkata dan beramal. Sehingga kita sebagai orang muslim, ucapan tidak boleh lepas atau kosong dari ilmu. Jadi ilmu wajib kita cari supaya kita bisa membedakan mana yang khurafat, mana yang ilmiah, mana yang hak, mana yang batil. Maka Nabi mengatakan, tolabul ilmi faridotun ala kulli. Wajib setiap muslim mencari ilmu. Materi kedua, Islamisasi ilmu kesehatan masyarakat. Di dalam Islam, memandang sehat dipandang dari sisi yang lebih komprehensif, tidak hanya secara fisik jasmani dan rohani, tetapi juga secara sehat. Konsep dalam Islam itu secara konseptual akan mencakup bagaimana sifat istiqomah atau berpihak kepada kebenaran dan juga memandang bagaimana konsep alam semesta dari sudut pandang yang realistis, harmoni dan berkoordinasi dalam satuan tauhid, sehingga dalam hubungan hukum sebab akibat sunatullah nanti kita lihat sebagai tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga kita berorientasi kepada manfaat atau maslahat dalam mengejar kebaikan-kebaikan. Dua istilah yang digunakan dalam Islam untuk menunjuk kepada kesehatan yaitu siha yang bersifat fisik biologis, artinya kesehatan yang ditunjukkan secara fisik, secara biologis, dan afia ditinjau dari perspektif mental psikologis. Materi ketiga, manusia sehat dalam perspektif Islam. Manusia itu terdiri dari jasad dan ruh, jasmani dan rohani. Dalam perspektif Islam disebut sehat kalau jasadnya sehat dan juga rohaninya ikut sehat, dan itu adalah manusia yang sehat. Manusia yang sehat itu disebut oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai manusia yang kuat. Ya al-mu'minun adalah manusia yang dicintai oleh Allah. Orang mukmin yang kuat itu lebih dicintai Allah dan juga kuat secara rohani. Yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran itu ketika manusia yang diberikan Allah secara jasmani dan rohani terpadu dalam bingkai kesehatan, maka itu disebut sebagai sosok manusia al-qawiyyu al-amin. Dua-duanya tidak bisa dipisahkan dalam sosok bentuk manusia mukmin. Jadi orang beriman itu sehat secara fisik dan juga secara ruqyah atau secara rohani. Materi keempat, konsep manusia sehat holistik dalam perspektif Islam. Manusia itu terdiri dari jasad dan ruh, jasmani dan rohani. Tentu dari perspektif Islam orang disebut sehat kalau jasadnya sehat dan rohaninya juga ikut sehat. Penyakit hati atau penyakit jiwa kalau tidak diobati bahkan lebih parah daripada penyakit jasad itu sendiri. Oleh karena itu, ketika manusia jiwanya sakit, maka ketika tidak segera diterapi, yang terjadi adalah penyakit di atas penyakit, sehingga terkadang hatinya mati. Nantinya akan berdampak kepada perilaku atau pola hidup manusia itu sendiri. Jiwa yang sehat, insya Allah perilaku badannya juga ikut sehat, karena terdapat hukum jiwa dalam perspektif syariah, sehingga jiwa sehat itu berarti jiwa yang senantiasa mengikuti bimbingan arahan dari syariat, mengikuti hal-hal budaya yang baik, dan menjauhi hal-hal yang haram. Jadi kalau dia paham dengan jiwanya, dengan bimbingan wahyu, sehingga dia taat untuk patuh terhadap aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pola hidupnya nanti akan menjadi sehat. Materi kelima, K3 dalam perspektif Islam. Keselamatan dan kesehatan kerja adalah sebuah upaya untuk mencegah agar bekerja tidak mengalami kecelakaan di tempat kerja, baik berupa hidrostatistik maupun secara mental, sehingga bisa terhindar dari gangguan-gangguan kesehatan. Kalau dilihat dari perspektif Islam K3 ini disesuaikan dengan kaidah-kaidah syariah. Konsep maqasid syariah ditinjau dari tujuan disyariatkannya suatu syariat. Pasti di dalam Islam melihat konsep K3 ini lebih komprehensif, karena dalam konsep maqasid syariah minimal yang dilindungi tidak hanya masalah keselamatan kerjanya saja, tapi dalam perspektif syariat Islam yang dilindungi bahkan mencakup 5 hal yang esensi yang menjadi kepentingan utama bagi keselamatan dan kesejahteraan manusia.
Materi 6. Promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif dalam perspektif Islam. Di dalam Islam sendiri sudah ada kaidah komprehensif dalam syariat yang berbunyi bahwasanya mencegah atau menolak segala hal yang mendatangkan bahaya, kerusakan, penyakit itu didahulukan daripada upaya untuk mendatangkan manfaat, bahwa pencegahan itu lebih didahulukan dari pengobatan itu sendiri, karena pencegahan itu lebih efektif daripada pengobatan. Dalam Islam, segala hal yang terkecil bisa mendatangkan mudarat dan harus ditolak, tidak boleh dibiarkan begitu saja karena hal-hal ini akan merusak dan mendatangkan bahaya yang lebih besar. Di dalam Al-Quran sendiri bahwa kita sebagai umat jangan melakukan hal-hal perkara yang membinasakan atau melakukan upaya apa saja yang membinasakan manusia atau diri kita sendiri. Materi ke-7, kesehatan nutrisi dalam Islam. Dalam perspektif Islam, karena salah satu faktor penting dalam kehidupan manusia itu untuk menjaga kesehatan dan kesejahteraan badan kita, dan sekaligus berpengaruh terhadap jiwa kita dengan berkaitan masalah nutrisi. Karena ketika gizi udah baik secara lahiriah maupun otiniah, untuk itu di dalam Islam Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan tentang masalah gizi di dalam Al-Quran. Makan minumlah dengan prinsip seimbang, tidak berlebihan. Penyakit yang timbul pada diri manusia disebabkan israfiyah, berlebih-lebihan di dalam makanan. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala sering mengulang-ulang tentang pentingnya mengkonsumsi gizi yang baik dengan cara yang baik, yaitu dengan mengkonsumsi makanan yang sehat, halal, dan caranya juga sehat. Dalam surat Al-Baqarah ayat 168 dan surat Al-A'raf ayat 31 secara tegas memerintahkan supaya kita makan dan minum tidak boleh berlebihan. Dan yang terakhir, materi ke-8, kesehatan individu, di mana Islam adalah agama yang sangat perhatiannya terhadap kesehatan individu, baik ditinjau dari sisi kebersihan, bahkan ditinjau pula dari sisi kesucian. Dalam tinjauan Islam, personal hygiene kesehatan individu mencakup suci, sehingga sehatnya itu secara lahir dan batin. Jadi orientasinya tidak hanya kebersihan jasmani, tetapi juga mencakup kesucian rohani. Jadi kebersihan jasmani ditunjukkan dengan mensucikan diri dari najis dan hadas, sedangkan kesucian rohani ditunjukkan dengan bersihnya hati dan alam pikiran. Dalam hadis disebutkan, hidup bersihnya hidup suci itu adalah bagian dari keimanannya. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.